Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. 1. Apakah benar kalau ramalan bintang tidak diperbolehkan? Tapi kenapa ramalan bintang itu suka benar ya? Yang kedua, sebenarnya politik Indonesia itu mau kemana arahnya? Kenapa banyak sekali gonjang-ganjing yang bikin pusing rakyat Indonesia? Banyak fitnah bertebaran dari Budi di Denpasar. Iya. Jadi yang pertama tentang ramalan bintang nih Kang, kan nggak boleh, tapi kenapa suka benar gitu Kang? Terus yang kedua tentang arah politik Indonesia Kang. Yang tidak membolehkannya siapa ya? Nggak disebut sih Kang di sini. Nanti persepsi saya lagi malah ya kan. Ya betul ya. Begini. Nah justru itu yang tidak membolehkannya itu siapa? Mesti googling dulu saya. Ya, Belum bisa apakah ada ayat yang tidak ada yang melarangnya? Kalau itu disamakan dengan nujum atau bisa bertanya pada hal-hal ini kan itu dari hadis dan sebagainya. Ya. Nah, kenapa astrologi ya? Astrologi bukan astronomi. Ya perbintangan Kang ya. Ya. Yang namanya astrologi lah tentang perbintangan dan sebagainya itu kadang-kadang suka benar dan sebagainya. Begini, rata-rata yang suka mencatat itu adalah raja-raja Cina dulu. Oke. Karena mereka meyakini bahwa raja-raja Cina dulu itu adalah keturunan dari langit. Langsung diturunkan oleh langit. Makanya mereka selalu mencatat siap ada yang di langit dan dihubungkan dengan fakta. Jadi didokumentasikan gitu ya. Ada kejadian apa di langit lagi gimana gitu. Dan sebagainya. Kondisi rasi bintang gimana? Iya, dan itu tercatat semuanya. Oke. Dan biasanya memang suka terhubung karena manusia itu sebagai khalifah fil ard. Ya. Dan itu terhubung dengan alam, dan tiap gejalanya itu setiap kejadian-kejadian besar itu biasa suka terlihat gejalanya itu di alam karena manusia itu terhubung dan semuanya terhubung dengan alam. Bisa dilihat dari sana. Saling merefleksikan gitu. Iya. Itu ada di sana. Jadi kayak statistik dong ya? Iya. Ada catatan. Ada catatannya. Ilmiah berarti ya? Dan itu ribuan tahun loh. Iya. Catatannya itu ribuan tahun dan itu ada itunya catatannya. Nah mungkin yang mereka itu ramalan bintang ya yang ditanya itu Iya. Ramalan bintang berupa yang namanya Aries, Taurus dan sebagainya. Mungkin biasanya itu di majalah ya. remaja itu ditunggu-tunggu. Edisi berikutnya apa? Dan itu bukan astrologi yang seperti yang dicatat oleh orang-orang Cina dulu. Bukan ya? Beda lagi. Keuangan kamu minggu ini, asmara. Iya semacam begitu. Makanan yang harus dihindari. Nah itu tuh sudah ada juklak-juknya, sudah ada softwarenya kasarnya mah gitu ya. Banyak juga yang beda gitu ya. Mungkin pasti baca benar aja Kang. Nah begini, saya juga sering beda dengan ramalan itu. Iya karena saya suka merubah nasib sendiri gitu. Iya. Arah 11 lagi Kang. Iya itu bisa sama karena mereka tidak mau merubah nasibnya gitu kan. Ya makanya janganlah disamakan dengan apa yang ada di sana. Rubahlah nasibmu sendiri sehingga berbeda dengan ramalan bintang itu. Nah makanya yang dilarang itu mungkin begini. Si ramalan bintang itu jangan jadi sugesti untuk hal-hal yang tidak membuat kita menjadi maju gitu kan. Jadi jangan terpaku aja ya. Walaupun dulu mungkin ada catatan begini gitu, tapi bukan berarti ke depan juga. Belum tentu. Makanya kita rubah nasib kita kan. Jangan kita hanya begitu saja karena sekali lagi Allah mah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau dia tidak berusaha. Tuh, jadi kalau misalnya yang ngebaca catatan bintangnya itu jelek, usaha Kang ya. Baca majalah lain sugan bagus gitu Kang ya. Iya aja tuh di internet kan. Iya Kang. Itu kan banyak majalah yang suka itu ramalan-ramalan bintang. Coba deh buka antara 1, 2, 3, 4, 5 dan dijamin barareda. Nah itu ya Kang. Sok. Iya. Ada lagi? Itu Kang yang politik Kang, pertanyaan kedua. Oh iya, mau dibawa kemana Indonesia ini ya? Iya Kang. Dan justru itu jangan tanya saya. Gitu, kan. Tanya pada para pelakunya gitu ya. Iya, saya makan tidak terlibat ke dalam pemerintahan. Oke. Tapi begini, saya juga punya politik sendiri. Iya Kang, politiknya. Politik saya mengurus umat. Sebentar, definisinya sendiri apa nih? Nah, politik itu menurut Akang ya. Itu adalah taktik dan etik di mana kita akan berusaha untuk memajukan diri dan umat. sekitarnya. Oke. Oh, jadi bukan merebut
tentang kekuasaan gitu. Politik itu Bukan, adalah politik tentang itu adalah cara untuk bagaimana memakmurkan kita dan sesama. beda banget ya sama yang beredar saat ini bukan. definisi Kang Dik ini. Iya, ada taktik Gimana dan cara? etik. Taktiknya itu harus mengandung etik gitu kan. Taktik dan etik ya. Taktik dan etik Dengan politik tujuan itu. Tujuan untuk saling memakmurkan. saling memakmurkan. Heeh. Nah, itu politik, itu definisi politik yang sebenarnya itu. Oke. Taktik dan etik di dalam kita mencapai tujuan untuk memakmurkan sesama dan kita gitu. Iya. Sesama berarti kita dengan semuanya lah gitu. Itulah politik. Beda dengan politik, nipu-nipu politik. Jadi kita nipu-nipu orang-orang yang bisa dimanfaatkan oleh mereka, akibatnya kepentingan gitu kan. Yang main sekarang itu kan seperti itu. Makanya begini, jangan terpengaruh oleh hal-hal semacam begitu. Karena kita punya tugas masing-masing di planet bumi ini. Jadi kita akan berpolitik sendiri saja di sini. Kita akan makmurkan orang. Kita jangan terpengaruh oleh yang namanya siapapun. Kita punya tugas sendiri dan kita akan menjalankan fungsi kita di planet bumi ini dengan baik dan benar. Ya, makmurkan yang sekitar kita. Iya, makanya kenapa saya nggak mau jadi pejabat gitu kan. Saya nggak mau jadi misalnya jadi wali kota, jadi menteri gitu kan, jadi ini. Iya. Dan kalau mau mah gampang gitu ya. Iya. Tapi kenapa saya nggak mau? Kenapa? Karena kalau misal sudah di sana, Iya Kang. itu biasanya ini kaki kita terikat, tangan dan kaki kita terikat oleh berbagai macam peraturan yang membatasi. Nah sekarang kan saya bebas nih. Iya. Neliti kemana Iya, nggak dan bisa bisa, ninggalin. iya dan bisa mempengaruhi para pejabat juga gitu loh. Kalau saya bisa berinteraksi dengan Iya. siapapun. Iya, saya bisa masuk ke bebas. presiden, saya bisa masuk ke menteri, saya bisa masuk ke gubernur dan sebagainya. Saya bisa masuk kemana saja selama kita bermanfaat bagi umat. Iya. Mereka yang akan meminta kita untuk datang. Saat Kang menjabat jadi job desa sangat ikat tadi Kang ya. Iya. Nah, kita jadi terikat. Iya. Saat ini kan jadi. Iya, karena politik di kita mah itu masih urusan partai. Yang independen mah pasti dibully terus sama partai gitu kan. Gimana aja caranya gitu kan. Biar independen itu selalu kalah. Iya. Gitu. Nah, jadi sebetulnya kitalah yang sekarang berpolitik. Jangan terpengaruh oleh politik yang sekarang berjalan di negara kita. Jangan terpengaruh. Kitalah yang akan berpolitik dan tujuannya memakmurkan umat. Iya. Kita tidak akan bisa disalahkan. Siapapun tidak akan bisa menyalahkan ketika kita memakmurkan umat. Ketika mereka mulai melawan kita, mereka lah yang dilawan oleh umat. Ya Kang. Konsep Khalifah fil Ard, Ya. pemimpin di muka bumi itu untuk masing-masing individu. Yes. Apakah ada aturan seseorang menguasai orang lain? Enggak. Nggak ada. Karena kerjasama koordinasi itu Kang. Betul. Apakah salah kalau tidak ada yang namanya pejabat? Manusia itu saling berkoordinasi, saling membantu. Itu mungkin tidak ada butuh ada yang mengordinir tuh Kang ya. Karena semua udah saling otomatis itu Kang ya. Ya iyalah. Iyalah ya Kang ya. Iya. Lihat, kita bikin bangunan. Apakah ada pemimpinnya di dalam bangunan yang kokoh? Iya. Terus lihat di tubuh kita sendiri. Apakah ada pemimpinnya di tubuh kita sendiri? Lihat di suatu hal yang betul-betul makmur dan sebagainya. Apakah di sana ada pemimpinnya? Semuanya itu dipimpin oleh Sang Maha Pencipta yang menyuruh kita untuk berkoordinasi. Oh, jadi semua dalam koridor yang sama ya, tujuan yang sama. Iya. Terus Iya. jadi pertanyaan nih Kang, penasaran. Kalau gitu sejak kapan nih Kang mulai tiba-tiba ada yang mulai mendominasi, memimpin? Sejak mulai ada kerajaan. Oke, penguasa itu Iya, Kang ya. sejak mulai ada penguasaan manusia begitu. Ada hasrat ingin mendominasi orang lain tuh Kang. Iya. Oh, oke. Dominate itu. Iya. Mm-mm. Ya kalau dilihat berbagai sistem kerajaan sama ya, manusia menguasai manusia. Iya. Kapitalisme sama. Sama. Gitu ya. Dalam Itulah prakteknya greed, ya, iya. dalam prakteknya. Makanya ketika manusia satu manusia awal diciptakan tuh Khalifah fil Ard itu diciptakan, Adam itu diciptakan, malaikat tuh nanya kan pada Allah karena dia menganalisa. Bukan karena manusia itu sudah ada sebelumnya, tapi analisa. Analisa ya. Karena dengan kalau misalnya kemampuan. dikiamatkan itu malaikat juga kan dimatiin, gitu kan ya. Jadi mereka menganalisa. Nah pertanyaannya malaikat apa yang nanya gitu? Nah itu belum mikirin ke sana saya. Ya. Terus ketika ayat pertama diturunkan, ayat apakah yang harus dibaca oleh Rasulullah? Katanya sih bacalah. Iya, ayat apa itu yang harus dibacanya? Iya, apa yang harus dibaca ya? Iya. Katanya kondisinya lagi di dalam gua, lagi Ya justru sendiri. itu ayat apakah yang Apa yang disuruh baca oleh Jibril itu apa?
definisi baca sendiri apa juga Justru ya? itu. Perlu dipikirkan lagi. Nah, ini yang tidak pernah terpikirkan oleh umat. Apakah membaca rangkaian huruf yang Iya. tampak di depan? Kenapa disuruh membaca jawabannya aku dengar? Sami'na wa ta'na, aku mendengarkan dan aku melaksanakan. Wah, itu Nah, teka pikirannya sudah nanti kita bahas itu. Nanti ada pelajaran tersendiri Panarunga tentang pembahasan tadi Samina Watona. Sekarang Ya. ke pertanyaan yang lain ya Kang ya. Enggak, yang tadi juga belum selesai. Yang politik kan? masih Iya, Kang? yang Silakan. politik. Nah, Siap. makanya politik yang sebenarnya politik berdasarkan perintah dari Sang Maha Pencipta adalah sebagai kita sebagai khalifah fil ard, dan itu individu. Dan kalau kita sebagai individu itu bisa saling berkoordinasi, siapa sih yang butuh raja? Siapa sih yang butuh yang namanya presiden? Siapa sih yang butuhnya menteri, wali kota dan sebagainya? Kita berkoordinasi dan kita saling memakmurkan. ya ya. Siapa sih yang butuh itu? Enggak butuh itu. Enggak. Kita enggak butuh itu kok. Wah, ini ancaman nih Kang Diki nih. Memang dari dulu saya ini ancaman. Dari dulu saya mah ancaman. Ya anti mainstream ya itu. Iya. Untuk yang nggak benar katakan ya. Iya, Kang. semacam begitulah. Tapi orang tidak akan bisa membantah apa yang kita bahas ini. Tidak akan bisa dibantah. Silahkan sok. Alam bawah sadar mah tidak akan bisa membantah. Kecuali mereka yang berkepentingan ya. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.